salam sehat untuk kita semua. Pada pelajaran bimbingan dan konseling hari ini, Ibu akan memberikan layanan informasi bidang bimbingan pribadi mengenai apa itu konsep diri. Tapi sebelum Ibu menjelaskan apa itu konsep diri, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, satu, peserta didik mengetahui apa itu konsep diri. Yang kedua, peserta didik mengetahui terbentuknya atau proses terbentuknya konsep diri pada seseorang. Selanjutnya, nilai karakter yang ingin kita capai adalah satu, tanggung jawab. Peserta didik diharapkan bertanggung jawab atas dirinya sendiri atau atas terbentuknya konsep diri yang ada pada dirinya. Konsep diri merupakan cara pandang kita terhadap diri kita sendiri, baik itu cara pandang secara positif maupun negatif. Atau konsep diri merupakan program yang menjalankan fungsi belief pada diri sendiri atau kepada orang lain. Contoh, bangunan konsep diri adalah fondasi. Fondasi adalah yang merupakan dasar dalam membangun suatu rumah atau bangunan. Nah, kalau konsep diri kita andaikan bahwa fondasi kita dalam terbentuknya konsep diri. Konsep diri, semakin kuat fondasi seseorang atau yang kita buat, maka semakin kuat konsep diri seseorang terhadap dirinya. Ada 3 komponen terbentuknya konsep diri. Yang pertama, self-ideal atau diri ideal, merupakan gambaran dari sosok yang kita inginkan. Contoh, seseorang atau kalian mengidolakan Agnes Monica. Dari situ kalian mengidolakan dia dan kalian ingin seperti Agnes Monica. Contoh, saya ingin menjadi Agnes Monica yang go internasional, penyanyi yang sukses, mandiri, dan hal-hal yang lain mengenai Agnes Monica. Yang kedua, self-image atau citra diri, yaitu cara kita melihat atau berpikir tentang diri kita sendiri. Kita akan selalu berbuat atau bersikap menurut apa yang kita inginkan. Contoh, kita ingin menjadi pribadi yang tenang pada saat belajar, sukses, dan mampu menyelesaikannya dengan baik. Maka apa yang kita lakukan nanti akan kita lakukan dengan tenang, baik, dan lancar. Yang ketiga, harga diri. Harga diri merupakan pandangan keseluruhan dari individu terhadap dirinya sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara terbentuknya konsep diri? Konsep diri itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman pribadi seseorang. Contoh, konsep diri kita ibaratkan sebuah meja. Semakin banyak kaki meja sebagai penopang, maka semakin kuat konsep diri seseorang. Nah, selanjutnya kita contohkan konsep diri yang positif. Konsep diri bahwa saya pintar. Nah, saya pintar di sini semakin banyak statement yang mengatakan bahwa saya pintar atau semakin banyak statement positif, maka akan membuat semakin kuat konsep diri seseorang. Contoh, pada kaki meja, saya pintar, saya kuat, kata ibu guru, kata pak guru, kata teman, saya pintar, saya rajin, maka konsep diri yang terbentuk adalah konsep diri yang positif, konsep diri yang mengatakan bahwa saya pintar. Dan sebaliknya, konsep diri negatif. Konsep diri negatif terbentuk pula dari pengalaman. Contoh, kata teman saya tidak pintar, kata guru saya, kata saya pribadi, dan orang-orang di sekitar saya. Maka semakin banyak statement negatif yang muncul, maka akan membuat dan semakin kuat pula konsep diri negatif pada diri seseorang. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu tentang apa itu konsep diri dan bagaimana cara terbentuk konsep diri itu. Nah, Ibu berharap setelah mendengarkan penjelasan tentang konsep diri ini, kita masing-masing para peserta didik sudah tahu lebih jelas apa itu konsep diri dan terbentuknya. Dan mulai dari sekarang, mari kita memberikan statement-statement yang positif terhadap diri kita sendiri. Nah, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.